warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Umi Salama dengan NIM 12420909055 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Fikih di MI dengan dosen pengampu Dr. Haji Aziz Saifuddin MSI dan Haji Yudi Irfan Daniel SSOS IMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat, dan semoga kesehatan yang kita rasakan pada hari ini bisa menjadikan kita siap untuk beraktivitas dengan penuh semangat dan senang dalam menerima dan melaksanakan pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, sekarang kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Ayo, di sini ada yang tahu apa itu sholat jamak dan qashar? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya, menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Atau juga menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya bisa dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, sedangkan sholat subuh dikerjakan hanya pada waktu subuh karena tidak bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu hukumnya mengerjakan sholat jamak? Hukum mengerjakan sholat jamak yaitu boleh atau mubah bila dikerjakan oleh seseorang yang memenuhi syarat. Apa saja persyaratan bagi orang yang menjamak sholat? Yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh, minimal 81 meter. Ini menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan ketakutan, khawatir, atau ada madarat, seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana yang lainnya. Baik anak-anak, ada dua macam sholat jamak yang harus kalian ketahui. Yang pertama, sholat jamak takdim, dan yang kedua, sholat jamak takhir. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Ada yang tahu? Sholat jamak takdim yaitu jamak yang didahulukan. Maksudnya menjamak atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, menjamak takdim sholat zuhur dan asar. Berarti sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Sama juga ketika kita ingin menjamak takdim sholat maghrib dan sholat isya, dikerjakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Dalam melaksanakan sholat jamak harus berniat menjamak kedua sholat pada waktu pertama, mendahulukan sholat pertama, kemudian melaksanakan sholat yang kedua. Nah, dari sholat yang pertama ke yang kedua itu tidak boleh diselangi oleh perbuatan atau perkataan lain, jadi langsung berdiri gitu. Yang kedua, jamak takhir. Nah, apa itu jamak takhir? Jamak takhir adalah jamak yang diakhirkan. Maksudnya menjamak atau menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak atau menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Dalam melaksanakan sholat jamak takhir harus berniat menjamaknya pada waktu sholat pertama. Nah, dalam sholat jamak takhir ini tidak disyaratkan untuk mendahulukan sholat pertama. Jadi kita bisa mendahulukan sholat pertama dulu lalu sholat kedua, atau sebaliknya mendahulukan sholat kedua lalu melaksanakan sholat ke-1. Dalam pelaksanaan sholat yang kedua jamak takdim dan jamak takhir harus masih berada dalam perjalanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Ada yang tahu?
yang dipendekkan atau diringkaskan. Maksudnya, melaksanakan sholat fardu dengan meringkasnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat fardu itu tidak semuanya bisa diringkas atau dikosor. Nah, ada yang tahu sholat apa saja sih yang bisa dikosor atau diringkas? Ya, sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4. Coba sebutkan sholat fardu yang ada 4 rakaat apa saja? Ayo sebutkan. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, hukum dalam melaksanakan sholat qashar adalah diperbolehkan atau mubah jika memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya itu sama seperti dalam melaksanakan sholat jamak. Ada pertanyaan nih, Bu, bagaimana sih tata cara sholat jamak dan sholat qashar itu? Baik, di sini kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama, kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sholat jamak terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan sholat jamak takdim. Misalnya, sholat duhur dijamak takdim dengan sholat asar, maka dilaksanakannya pada waktu duhur. Yang pertama yaitu ada niat. Niatnya usolli fardhu duhri arba raka'atin majmu'an ma'al asri jama'a taqdiman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga melaksanakan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, yang terakhir adalah salam. Kemudian langsung berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua yaitu sholat asar. Niatnya usolli fardhal asri arba raka'atin majmu'an ma'al duhri jam'a taqdiman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat asar seperti biasa 4 rakaat, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian menjamak takdim sholat maghrib dan sholat isya, sama ya seperti yang tadi. Yang pertama yaitu niat. Niatnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takdim lillah karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat lalu diakhiri dengan salam. Kemudian langsung berdiri lagi lalu berniat sholat isya. Niatnya usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdiman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat sholat isya seperti biasa dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, cara mengerjakan sholat jamak takhir. Tata caranya itu sama ya seperti dalam melaksanakan sholat jamak takdim. Namun, pada sholat jamak takhir ini dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya, menjamak takhir sholat maghrib dan isya, dilaksanakannya itu pada waktu isya. Nah, yang pertama yaitu niat. Niat sholat maghrib jamak takhir dengan sholat isya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Artinya, niat saya sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, lalu diakhiri dengan salam. Kemudian langsung berdiri lagi, lalu berniat sholat isya jamak takhir dengan sholat maghrib. Niatnya usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khir lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat isya seperti biasa, lalu diakhiri dengan salam. Nah, dalam melaksanakan sholat jamak takhir sholat duhur dan asar pun sama. Adapun niat jamak sholat takhir duhur
duhur dan asar, yaitu yang pertama niat sholat duhur jama takhir dengan sholat asar, yaitu usolli faradud duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a ta'khiri fardholillahi ta'ala. Yang kedua niat sholat asar jama takhir dengan sholat duhur, usolli faradul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'adz zuhri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Nah, baik anak-anak, masih semangat gak belajarnya? Sebentar lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata cara sholat qashar. Contohnya, kita akan melaksanakan sholat qashar duhur. Yang pertama yaitu niat sholat qashar duhur. Niatnya, usolli faradud duhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya, niat saya sholat duhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian takbiratul ihram, kemudian kita melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, lalu diakhiri dengan salam. Nah, tata caranya itu pun sama berlaku untuk sholat qashar asar dan sholat qashar isya. Adapun niat sholat qashar asar yaitu usolli faradul asri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya, niat saya sholat asar 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat qashar isya. Niatnya, usolli faradul isya'i rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya ternyata sholat fardu itu bisa dijama sekaligus diqashar. Maksudnya menggabungkan 2 sholat fardu dilaksanakan pada satu waktu sekaligus mengqasharnya. Dilaksanakan juga dapat secara takdim maupun takhir. Nah, dalam melaksanakannya sama dengan menjama sholat dan mengqashar sholat. Yang pertama yaitu berniat sholat qashar dengan menjamak takdim. Yang pertama yaitu berniat menjamak qashar sholat dengan jamak takdim. Lalu niat, kemudian takbiratul ihram, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian diakhiri salam. Lalu berdiri lagi, lalu berniat sholat yang kedua. Lalu takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian salam. Nah, di sini ibu akan membacakan niat sholat jamaah sekaligus qashar. Yang pertama, niat sholat jamaah takdim dengan qashar pada sholat duhur dan sholat yang dilaksanakan pada waktu duhur. Niatnya, usolli faradud duhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdiman qashran lillahi ta'ala. Nah, pada sholat asar, usolli faradul asri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdiman qashran lillahi ta'ala. Nah, kemudian sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Usolli faradul maghribi salasa raka'atin majmu'an minal isya'i jam'a taqdiman qashran lillahi ta'ala. Pada sholat isya, usolli faradul isya'i rak'ataini majmu'an ma'al usolli faradul isya'i rak'ataini majmu'an lil maghribi jam'a taqdiman farad. Niat sholat isyanya, usolli faradul isya'i rak'ataini majmu'an lil maghribi jam'a taqdiman qashran lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu niat sholat jama' takhir dengan qashar. Pertama, sholat duhur dan asar yang dilaksanakan pada waktu asar. Niat duhurnya, usolli faradud duhri rak'ataini majmu'an ilal asri jam'a ta'khiri qashran lillahi ta'ala. Pada sholat asar, usolli faradul asri rak'ataini majmu'an ilal duhri jam'a ta'khiri qashran lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Niatnya, usolli faradul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i jam'a ta'khiri qashran lillahi ta'ala. Nah, sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya, tetapi pada sholat maghrib tidak ada niatan untuk mengqashar karena sholat maghrib tidak bisa diqashar. Anak-anak, alhamdulillah
pada pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah sudah paham? Semoga semua dapat memahaminya dengan baik dan benar ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa sesudah belajar. Ayo kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.